Jika kalian merasa kepingin rumahnya itu tampil lebih mewah dan megah, ternyata ini rahasianya. Sekarang saya sudah duduk sama perwakilan dari salah satu prinsipal yang punya mesin-mesin di sebelah saya ini. Silakan perkenalan sebagai apa, nama produknya apa. Monggo. Halo, nama saya Jericho. Perkenalkan, saya dari PT Biru. Saya ingin memperkenalkan produk automatic gate dari brand FAC. Ini made in Italy, build up dari sana langsung. Jadi untuk itu produk ini memang sangat berkualitas dan sangat bersaing di pasaran Indonesia saat ini. Oke, berarti nama produknya ini FAC. Sebenarnya ini mesin apa sih? Sebenarnya ini mesin automatic sliding gate. Ada juga kita swing gate, kita juga ada auto gate, dan juga kita ada barrier sebenarnya. Berarti semua mesin ini memang diperuntukkan untuk gerbang, pagar gitu? Gerbang pagar. Oke, itu bisa swing, bisa yang Sliding, bisa. Tapi mesinnya beda-beda. Beda-beda sesuai dengan kapasitas pintunya. Pintunya itu berat berapa kilo. Ya. Jadi kita sesuaikan sama spek dari mesin-mesin ini sendiri. Itu yang mesti dicek apa aja sih? Pertama udah pasti berat pintu. Ngitung beratnya gimana? Kita akan kirim teknisi ke lokasi untuk mengecek sendiri berat pintu itu kira-kira cocok dengan kapasitas mesin yang mana gitu. Oh iya. Jadi harus tahu dimensinya, beratnya, terus arah pintunya juga harus tahu ya? Ya, kalau untuk sliding gate kan kita ada juga customer yang pintunya dua arah. Berarti kan pakai dua mesin. Ada juga yang satu arah. Sorry, ini otomatis berarti begitu mobilnya sampai tidin itu langsung buka sendiri? Oh enggak. Klakson ya? Enggak. Jadi kita gini, dalam penjualan kita ini satu paket, biasanya itu include dengan aksesoris lainnya. Salah satunya dapat remote. Oh, perlu dipencet dulu? Ya, jarak remote kita itu 20 meter dari mesin. Ada juga customer yang tanya kita, Masa sih nggak bikin remote tuh jaraknya 40 meter gitu kan? Dari jauh gitu? dari jauh. Nah, itu takutnya itu keduluan sama orang jahat dari luar yang masuk. Iya iyalah. Rata-rata sekarang itu customer kan pakai jarak 5 meter atau sudah kelihatan pagar baru dia pencet. Jadi mesin ini bergerak. Oke, sekarang boleh dijelasin sedikit ini produknya apa aja? Ini yang di tengah ini jenisnya 721. 721 ini belum oil bath. Ini kapasitas mesinnya ini untuk 800 kilo, 900 kilo, dan 600 kilo. Jadi mesin-mesin ini kan membutuhkan torsi ya. Dari gear pinion ini membutuhkan torsi untuk menggerakkan. Nanti ada satu lagi rel, namanya girek. Girek itu ini nanti akan muter. Nempelnya girek itu nempel ke pagarnya? Di pagar gitu. Oh iya. Jadi ini nanti yang akan muter seret gitu. Betul. Pagarnya akan jalan buka tutup atau ke kanan ke kiri gini ya. Ini bisa dibuka nih? Bisa, Pak. Boleh? Boleh dong. Oke, kita akan bongkar mendadak saya jadi ahli teknik, guys. Kok kayak pompa air ya? Kayak pompa air bener, Pak. Ini sebenarnya isinya motor. Oh. Jadi beberapa mesin yang saya sebutkan tadi itu dia berdasarkan berat pintu, kemudian ada satu terobosan baru kita yang jenis ini ada oil bath. Perbedaan oil bath sama enggak oil bath itu dia mesinnya yang ini kerendam oli, Pak. Jadi secara suara, noise itu dia lebih halus, kemudian dia lebih awet dari sisi material karena gear-gearnya semua terendam oil. Perawatannya susah nggak sih ini? Enggak, ini perawatannya bisa dibilang hampir free maintenance ya, karena ini semua sudah disertifikasi dengan IP-nya masing-masing, ada IP 55, IP 65 dan sebagainya gitu. Ya. Meskipun saya nggak paham lah IP itu apa. Buat kalian yang paham mau beli ini nanti kalian semua bisa langsung konsultasi aja. Bisa dibilang secara produk lebih bagusan yang ada olinya toh? Pasti, yang oil bath ini lebih kita unggulkan untuk di pasar sekarang. Gitu. Lebih jangka panjang ya? Jangka panjang, Pak. Perlu ganti oli nggak ini? Enggak. Dia nggak ada pembakaran. Jadi dia nggak ada reduksi dari sisa ruang bakar, segala macam dia nggak ada. Nah, kalau yang ini perlu dikasih oli lagi atau gimana? Biasanya di gear ini akan dikasih grease atau gemuk untuk mengurangi gesekan. Ini bisa aus, bisa dol, bisa... Kalau kemungkinan aus atau dol itu tergantung dari pagarnya, Pak. Bisa dibilang secara dari relnya, secara dari kualitas rodanya, itu juga harus dicek ya sama mereka ya? Sama teknisi kita juga nanti pasti dicek. Oh, berarti dicek sekalian nih? Dicek sekalian dong. Oh, ya mantep kan? Misalkan nanti rodanya, Pak, ini mendingan kita ganti rodanya. Karena kalau gerbangnya itu lancar, nanti pasti mesin ini pun akan semakin awet. Lu jual spare part roda juga ada? Oh, roda enggak. Biasanya kita hanya referensikan aja. Jadi kalau kalian ini sekarang sudah punya gerbang yang besar, pengen kelihatan lebih wow, tetangga kepingin jadi lebih sirik sama kalian ya, boleh nih pakai alat-alat kayak gini. Sekarang saya mau ngomongin lagi nih, mau tanya-tanya lebih detail mengenai kelebihannya. Kalau misal kata orang pakai alat ini nih, apa sih yang dicari sebenarnya? Masalah kelebihan kita itu bisa dibilang hampir free maintenance. Karena produk ini kan dipasang di pagar pembeli ya. Ternyata pagarnya itu tidak dirawat. Pertama seringnya hujan, rodanya kena karat, kering. Si pemilik rumah ini tidak menyadari, ternyata seret. Akhirnya kan di sini cuma gantung. Karena rodanya keseret dia, pagarnya itu keseret. Nggak kuat berarti? Kuat sih kuat.
Tapi ya lama-lama ini yang kalah. Lama-lama ya? ini kalah gearnya gitu. Oh, oke. Kemudian dia juga udah tahan cuaca. Tahan hujan, tahan panas. Yang penting Ini kan plastik toh. plastik, dia tahan hujan, tahan panas. Kita udah pakai customer kita sampai 15 tahun, 20 tahun. Nggak ada masalah sih, Pak. Cuman ini kekurangannya adalah tidak bisa terendam air ya. Ini untuk teman-teman penting nih. Kadang-kadang suka orang salah persepsi. IP55 tahan debu, tahan kotoran, tahan percikan, tahan guyuran, tapi tidak tahan terendam sama air. Itu yang penting untuk digarisbawahi. Dia di bagian bawah nanti akan dibikin satu dudukan untuk lebih tinggi daripada dasar. Oh, ini letaknya di bawah. Ini kan letaknya di bawah bisa, di atas bisa. Oh, Itu iya. tergantung dari permintaan si pembeli. Berarti tadi secara kelebihan sudah dijelasin ini. Intinya free maintenance segala macamnya. Secara kekurangan tadi cuman kalanya jika terendam air. Yang pertama terendam air, kedua pagar itu kondisi seret, yang punya rumah itu tidak sadar. Ya itu bukan salah barangnya Bukan lah. salah barang sih Ya, sebenarnya. sebagus-bagusnya barang kalau narik beban yang segitu beratnya ya akan masalah. Benar. Akan ada yang kalah pasti ya. Oke. Jadi poinnya sih kalian harus tanya dulu ke mereka, akan dijelasin, akan dilakukan survei ya. Betul sekali. Akan dilakukan survei untuk ngecek kondisinya segala macam termasuk instalasinya. Itu nanti dari produk. Instalasi itu kita biasanya dapat free, cuman tidak termasuk pekerjaan sipil seperti penarikan kabel. Jadi nanti pada saat survei, teknisi kita akan coba kasih petunjuk atau panduan di mana melakukan tanam kabel. Jenis kabelnya apa, jalur kabelnya di mana, kemudian customer mau tambah aksesoris nggak, biasa ada namanya push button. Push button itu untuk rumah-rumah yang ada post security, biasa security tinggal pencet tombol aja, pagar itu langsung bergerak sendiri. Oke, intinya semuanya tetap dari remote ya. Remote atau push button. Push button dari Post security, ya. atau dari Dalam rumah, mbak-mbaknya, ya, gitu-gitu mbak-mbaknya betul. Oh, ya. Oke lah. Saya mau ngomongin sekarang masalah ini, cuaca dulu deh. Cuaca. Cuaca tuh hujan panas aman. Aman, Pak. Debu, Aman. badai, Badai dia aman. gempa bumi. Gempa bumi ya rusak Pak rumahnya. Ya kalau ikut robo ya Iya, geblak. lumpuh. Jatuh Betul. semua ya. Macam tak betul je budak ni. Ini kan instalasinya ada urusannya sama listrik nih. Kalau petir apa segala macam tuh gimana? Bisa Itu ada kemungkinan Kesamber gitu. kesamber. Biasanya justru yang kesamber itu di bagian sensor sih. Udah gitu petir itu kan pasti nyamber tempat yang lebih tinggi duluan. Benar, ini kan Dibanding tempatnya di bawah ya. biasanya iya diletakkan. Jadi sensor itu fungsinya ini buat penonton penting juga ya. Pada saat pintu itu kita pencet remote dan terbuka otomatis, nanti kan mobil kita masuk nih Pak. Benar. Gunanya sensor itu adalah biar mobil ini tidak ditabrak oleh pagar kita sendiri. Oh, berarti kalau saya ini mau masuk nih, terpencet tit, buka, Ya. jebrek, gini ya. Ya. Mobil saya masuk. Nah, begitu saya berhenti di tengah ini nggak nutup. Enggak, dia nggak akan nutup. Bahkan misalkan pada saat mesin itu jalan, mobil kita baru masuk, dia akan balik lagi. Begitu sensor itu ngedeteksi ada benda di depannya gitu. Oke, cukup menarik lah ya informasinya ini. Sekarang kalau misalkan nih penonton saya nih ya, Oke, kepingin pakai, ini bisa melayani seluruh Indonesia. bisa Pak. Sekarang yang mesti disiapin sama mereka ini apa? Pertama udah pasti pagernya ya teman-teman ya. Iya. Pagernya yang pertama satu. Kedua nanti pasti orang sipil untuk bobokin jalur kabel. Kemudian kabel itu sendiri. Kabel itu biasanya ada dua jenis. Satu kabel power, kedua kabel sensor. Itu yang harus disiapin. Berarti kabelnya nanti ditanam di tanah ya? Di tanah, di lantai, terus nanti akan naik ke semen lagi apa kayak satu, gitu ya ke satu tiang untuk sensor yang tadi saya bilang tingginya 1 meter itu. Pak. Oke. Pagernya nih yang mesti dicek apa? Nanti akan disurvei kan? Nanti kita akan survei, kita akan cek sendiri pagar itu cocok dengan tipe mesin yang mana, sesuai dengan kapasitas beratnya. Karena kita juga nggak mau customer pagarnya 600 kilo, kita kasih mesin yang beratnya 3.500 kilo, kan terlalu waste-nya buat apa? Price-nya juga terlalu tinggi gitu kan. Yang kedua, kita akan juga bantu konsultasi tipe pagarnya. Biasa kan customer punya desain pagar sendiri-sendiri nih. Ada yang minimalis, ada yang klasik dari besi cor dan sebagainya gitu. Nah, itu biasa dari tukang pagarnya itu sendiri. Makanya nanti tukang pagar yang akan berkomunikasi sama kita. Sama-sama koordinasi, dia desainnya minta seperti ini, beratnya kurang lebih kita udah tahu segini, kita sesuaikan dengan tipe mesin. Iya. Masang kayak gini berapa lama sih? Wah, cepat Pak, 1 hari selesai Pak. Sehari selesai. Tapi yang Iya. bobok-boboknya yang lama mungkin. Bobok-bobok makanya sebelum pagar itu siap, biasanya si customer sudah siapin jalur kabelnya sendiri. Iya. Nah, itu nanti free konsultasi ya? Free konsultasi Pak, Survei? pokoknya. Survei kita untuk Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi kita kasih free survei lah. Kalau di Khusus luar untuk itu? channel ini nih. Oke, mantap. Selain di luar itu
Di luar itu biasa kita ada kirim teknisi, bisa ada chassis, menyesuaikan Pak. Oh, ya tergantung lokasi Tergantung ya. lokasi. Kalau di Papua, minta Papua. free ongkir ya berantem Nah, aja itu, ya. makanya Pak. Nah, Umum. kalau misal kata pemasangan, teknisinya selalu dikirim dari sini ke sana Teknisi kita biasa langsung dari pusat Jakarta. Kenapa? Karena kita pasti kirim teknisi yang berkompeten ya. Ini masalahnya untuk pagar kalau sampai bermasalah orang nggak bisa masuk ke dalam rumah Pak. harusnya ada garansinya toh? Garansi, kita garansi 1 tahun untuk produk ini. Garansi apa Service dan spare part. Diganti baru. Dikit ya. Jadi gini, kita datang akan kita cek selama itu kesalahan dari pabrik ya, bukan kesalahan pengguna. Termasuk kalau sudah lewat 1 tahun masih mau Bisa ngurusin ya? dong, pasti dong Pak. Bisa ya? Kita main produk high end itu nggak mungkin kita main setengah-setengah. Kita pasti mainnya full lah. Full service lah Full ya. service Pak. Oke. Harganya piro sekarang? Start from 18 juta sampai dengan di 70-an juta. Itu Betul. tergantung dari beratnya, Berat pintu, kapasitasnya. kebutuhan customer itu seperti Ya, apa. semakin besar pagar kalian akan semakin Besar tinggi ya kapasitasnya kapasitas mesinnya. Nah, itu ada spare-nya nggak sih? Misal kata nih kalau beratnya 600 ya minimal ngambil yang 700 aja atau 800 kayak gitu. Perlu di spare kayak gitu nggak? Pasti Pak. Kayak perlu kita ya? seri yang 70 juta itu dia kapasitas 3.500 kilo. Ha-ha. Itu biasa kita pasang di pagar-pagar yang beratnya 3 ton. Itu jarang sekali 3 ton. Oh, berarti tetap ada spare ya? Ada spare. Oh, oke. Harga sudah jelas. Diskon. Diskon. Berapa nih? Kita untuk penonton Fake Arsitek ini kita kasih diskon spesial 10 up to 20%. 10 sampai 20% Iya. berarti ya. Itu tergantung dari jumlahnya omset lah ya. Kalau semakin mahal ya diskonnya semakin gede ya. Pasti Pak. Iya, gitu. tergantung dari omset. Habis ini Pak Kris akan beli FAC guys. Rumah saya tanpa pagar sih. Rumah saya masuk klaster. Cluster ya. Kita pasangin Pak sekalian. Oh gitu. Berarti kalau gitu support ke perumahan aja ya. Iya. Yang gini-gininya. Gini-gininya ada toh? Ada itu kita namanya apa? barrier gate. Oh, ada. Barrier gate yang warna orange itu kan. Iya. Itu kan untuk mall-mall segala macam Benar. ya. Selain barrier gate kita juga ada namanya autodoor. Autodoor itu yang buat pintu kaca. Jadi kalau kita masuk mall kita jalan nih kan ada buka sendiri. Iya. Nah, itu yang perlu penonton tahu, kita punya 2 juta kali buka tutup free maintenance, tanpa maintenance. Hanya FAC punya. Itu bersertifikat. Oke lah. Untuk kalian semua nih kalau memang butuh informasi, intinya FAC ini punya segala jenis mesin-mesin untuk automatic door ya. Betul. Bisa dibilang gitu ya, dari gerbang, pagar, pintu dalam segala macam, yang swing-swing begini, yang geser-geser, sliding, Iya. lengkap, jangkep ada semua ya. Betul, ada semua komplit. Kalau misal kata kalian memang butuh informasi tambahan atau butuh yang lebih detail, lebih dalam, pengen dijadwalin survei segala macam, langsung pencet link yang ada di deskripsi, kalian bisa mampir ke sana, nanti pilih yang namanya FAC, kita akan bikinin landing page untuk kalian semua. Nama Instagramnya apa? Biru International Official. Biru International Official. Nanti Yes. kita akan masukin komplit semua ada di landing page, termasuk dari websitenya dari PT Biru ya. Betul. Oke, terima kasih buat kalian semua sudah nonton dari awal sampai habis tanpa di-skip-skip. Langsung aja ramein kolom komentar kita. Jika kalian memang ada pertanyaan lanjutan atau pengen konsultasi langsung, boleh nanti langsung ke perwakilannya FAC ya. Oke, Nah, like jika suka, dislike kalau nggak suka. Bye-bye. Bye.